Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Mubarok dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera tahun 2018. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peristiwa monsun dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Hal ini untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah pengantar interaksi atmosfer dan laut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah apa itu monsun. Monsun adalah sebuah peristiwa perubahan arah angin antara musim panas dan juga musim dingin yang disebabkan oleh perbedaan sifat antara daratan dan lautan. Monsun merupakan sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ditandai oleh pembalikan musiman sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas dan ketika musim dingin. Monsun juga diartikan sebagai iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin dan musim hujan atau kemarau selang lebih kurang dalam waktu 6 bulan, mengikuti posisi matahari pada bulan Juni dan juga pada bulan Desember. Monsun terdapat di daerah tropis dan subtropis yang diapit oleh benua dan samudera. Kemudian dengan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan yang semakin modern, maka penjelasan tentang definisi monsun pun terus berkembang hingga melebar, dan saat ini monsun juga diartikan sebagai segala fenomena yang terkait dengan siklus cuaca tahunan di benua Asia, Australia dan juga Afrika yang tropis dan subtropis, serta lautan dan samudera di wilayah tersebut. Dan pada daerah-daerah inilah siklus-siklus peristiwa cuaca yang paling hebat dan dramatis itu terjadi di bumi. Lalu, mengapa fenomena monsun bisa terjadi? Kira-kira apa saja penyebabnya dan bagaimana ceritanya sebuah peristiwa monsun bisa terjadi di permukaan bumi? Pada dasarnya, penyebab utama dari fenomena monsun adalah pergerakan titik kulminasi matahari terhadap bumi yang menyebabkan terjadi pertukaran bagian antara bagian utara dan selatan, sehingga tercipta kontras tekanan dan juga suhu antara benua dan samudera, di mana gerak semu matahari menyebabkan adanya perbedaan suhu dan tekanan udara yang cukup signifikan di antara benua Asia dan juga benua Australia secara bergantian. Hal yang cukup mendukung untuk terjadinya monsun ini juga adalah karena adanya dua benua yang berada di belahan bumi utara dan selatan, yang diantaranya terdapat samudera. Benua Asia yang terletak di bumi bagian utara dan juga benua Australia yang terletak di bumi selatan merupakan dua benua yang bisa dikatakan menjadi salah satu tempat terjadinya angin monsun ini, dimana alasan utamanya adalah karena di antara kedua benua ini terdapat Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Angin monsun terjadi karena daratan mendapat panas yang berlebih dibandingkan lautan, sehingga menyebabkan suhu udara di daratan yang lebih panas akan berkembang menjadi lebih panas dan naik, sehingga menciptakan tekanan rendah. Dan karena ada tekanan yang rendah di daratan dan kemudian tekanan yang lebih tinggi di lautan, maka akan terjadi pergerakan angin, yaitu angin monsun. Lalu masuk ke bagian yang ketiga, bagaimana mekanisme terjadinya monsun. Bagaimana angin monsun itu bisa terjadi di bumi. Lalu karena kita berada di wilayah Indonesia, maka kita akan mencoba membahas dua angin monsun yang cukup terkenal, yaitu angin monsun barat dan angin monsun timur yang terjadi dan berdampak di wilayah Indonesia. Untuk bagian yang pertama, yaitu angin monsun barat, di mana angin monsun barat merupakan suatu angin yang bertiup pada periode bulan Oktober sampai bulan April di Indonesia, di mana angin ini akan bertiup pada saat matahari berada di belahan bumi selatan,
yang menyebabkan benua Australia mengalami musim panas dan dengan tekanan yang minimum, dan sedangkan benua Asia akan mengalami musim dingin dengan tekanan yang maksimum. Dan karena perbedaan tekanan ini, maka sesuai dengan hukum Weis-Ballot, yaitu angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum, sehingga angin akan bertiup dari benua Asia melewati Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan dan membawa uap air menuju benua Australia. Dan karena menuju selatan khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kiri sesuai dengan pergerakan gaya Coriolis. Dan pada periode ini Indonesia akan mengalami musim hujan akibat adanya massa uap air yang dibawa oleh angin yang melintasi Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan ini. Lalu bagian yang kedua yaitu angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang bertiup pada periode bulan April sampai Oktober di Indonesia. Angin ini bertiup pada saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan benua Australia mengalami musim dingin dan bertekanan maksimum, sedangkan benua Asia akan mengalami musim panas dan tekanannya minimum. Dan kemudian ini juga sesuai dengan hukum Weis-Ballot tadi, di mana angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum, sehingga angin akan bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Dan karena menuju khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada periode ini Indonesia akan mengalami musim kemarau karena angin muson ini melewati gurun pasir yang sangat luas di bagian utara Australia yang sangat kering, dan kemudian hanya melewati lautan sempit, sehingga akan sedikit uap air yang bisa dibawa. Nah, dengan ini Indonesia akan mengalami musim kemarau. Lalu, apa pengaruh monsun terhadap sistem iklim? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem iklim. Di mana sistem iklim adalah suatu sistem kompleks yang melibatkan 7 komponen yang saling mempengaruhi komponen lain, yaitu penampakan daratan, kemudian temperatur atmosfer, komposisi atmosfer, keseimbangan hidrostatik, kelembaban atmosfer, keadaan laut di dunia, dan juga kriosfer atau lapisan es. Nah, dengan memahami definisi dari sistem iklim, maka kita akan dapat mengetahui pengaruh monsun terhadap sistem iklim ini, di mana secara umum monsun ini akan mempengaruhi beberapa dari 7 komponen sistem iklim tersebut, dan yang lain mungkin juga akan dipengaruhi tapi tidak terlalu besar, di mana beberapa hal yang cukup dipengaruhi adalah temperatur atmosfer, kemudian komposisi atmosfer. Nah, ini karena udara dari bagian utara akan dibawa ke selatan dan kemudian udara dari selatan akan dibawa ke utara, maka tentunya komposisi atmosfer akan bergantian atau akan menjadi acak karena pergerakan angin ini membawa komposisi atmosfer yang berbeda-beda dari suatu wilayah. Dan kemudian juga monsun akan berpengaruh terhadap keseimbangan hidrostatik dari atmosfer itu sendiri, dan kemudian kelembaban atmosfer juga akan terpengaruh karena angin monsun ini akan ada yang melewati lautan dan membawa uap air, dan juga ada yang melewati daratan yang luas dan juga gurun pasir, sehingga kelembaban atmosfer akan cukup dipengaruhi oleh gerakan angin monsun ini. Dan kemudian seperti kriosfer mungkin ini tidak akan cukup berpengaruh karena posisinya ada di kutub, sedangkan monsun ini bergerak di wilayah tropis dan subtropis. Dan kemudian yang cukup juga dipengaruhi adalah penampakan daratan. Mungkin penampakan daratan ini lebih kepada tekstur daratannya, di mana monsun ini akan di beberapa bagian akan mendukung terjadinya awan konvektif untuk terjadinya hujan. Dan dengan terjadinya hujan ini, maka tentunya bentuk daratan itu atau tekstur tanah akan menjadi lebih lembab. Dan kemudian ketika monsun ini tidak menjatuhkan hujan atau membawa udara kering atau udara kering yang tidak mengandung uap air, maka daratan akan menjadi kering karena tidak terjadi hujan. Maka dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa monsun cukup berpengaruh terhadap sistem iklim di bumi. Baiklah, demikian penjelasan tentang monsun dan beberapa hal yang berkaitan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.